Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang insyaallah semuanya min ahli jannah, ahli surga semuanya ya. Karena hatinya terkait ke masjid. Dan insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang nanti kelak mendapat perlindungan. Ya, salah satu perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan ada 7. Ya. 7 perlindungan di hari kiamat yang mana tidak ada lindungan lain hari kiamat kecuali lindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya dari yang 7 itu adalah orang yang hatinya terkait di masjid. Nanti yang lainnya kita perlu pelajari di website lain. Ya. Ikhwanul muslimin yarhamukumullah. Ya, saudara-saudaraku yang muslim yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Alhamdulillah saya mendapat kemuliaan yang luar biasa ya dari DKM Masjid Kuba ini yang menurut saya mewah banget ya, bagus luar biasa. Ya. Alhamdulillah jazakumullah khairan jaza, yang semoga Allah membalasnya dengan sebaik-baiknya barangnya. Kita di sini sama-sama mengaji, sama-sama kita belajar, kita mengkaji tentang kebetulan ini ada tema adab bertetangga cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini kita kehidupan kita sehari-hari. Ya, bagaimana itu bertetangga? Ya, dan Rasulullah juga pesan aja qabdada. Lihat tetangga sebelum menentukan rumah. Ya, jadi yang benar itu kita kalau mencari rumah nih lihat tetangganya. Soalnya kita akan hidup di situ. Karena kita lihat, oh rumah bagus, wes, masuk aja. Tahu-tahu tetangganya nggak baik, tetangganya sombong, tetangganya akhirnya nggak nyaman ya. Enaknya aja tetangganya, paling nggak enak itu. Ya, bapak mertua saya tuh pernah waktu mau tinggal di perumahan Gria Melati di Bubulang, ya 51 dari Tangerang mau pindah. Karena kebetulan saya waktu itu dapat tugas mengajar di Ihsan Kamil, mereka ikut pengen deket. Nah, pas masuk situ rumah Bubulak itu namanya Gria Melati, ya sekarang Gria Melati 1 karena ada yang buat di daerah Cipor Bubulak. Lihat-lihat ada rumah di bagus besar enak. Kemudian ada tetangga datang ngobrol, Pak ini kenalan, ngobrol akrab enak. Oh udah saya sini, bener tetangganya enak semuanya. Nah gitu, ya, nah ini tetangga. Ya next. Langsung aja cat. Gitu. Ya tetangga. Ya bagaimana kita ketahui tetangga itu orang yang paling dekat rumahnya dengan kita. Ya tetangga dekat kiri kanan. Ya. Dalam Islam tetangga memiliki hak-hak tertentu. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis, ya Rasulullah SAW seperti hak untuk mendapatkan rasa aman dari gangguan. Ya, itu haknya tetangga. Tetangga itu punya hak, yaitu apa? Mendapatkan rasa aman dari gangguan. Ya kan kita juga nggak ingin terganggu. Ya, tetangga sukanya karaokean gitu. Banyak kenceng-kenceng aja dia. Sementara kita mau tidur terganggu ya. Gimana tuh? Mau ngasih tahu gimana? Tetangga nggak ini keganggu kita susah tidur. Nah, ada sampai ribu tetangga hanya gara-gara ya, masalah anak lah berantem. Tapi kemarin ada cerita, ya ada cerita itu punya anak berkebutuhan khusus. Dia naik sepeda, kita digang gitu kan. Nah, bapaknya temperamennya tinggi, marah. Juga boleh sentuh, senggol,
dikit bacok. Kayaknya nanti senggol bacok katanya. Senggol sedikit, oh marah. Nah, ini anaknya ini main sepeda, nabrak anak tetangga. Kena sedikit, agak sedikit memar gitu. Lapor dia anaknya, ibunya marah. Anak yang itu udah pergi, dilaporin ke bapaknya cuma mabuk. Ini udah baca ya, itu lagi viral, lagi ramai. Bapaknya marah, itu anak ketika datang, anaknya udah ya inilah ya, ngomongnya susah deh. Tapi dia punya kelebihan itu, kalau misalnya ada tukang bersih-bersih, dia ikut bersih-bersih gitu. Baik setia, dia kadang ikut usaha jual-jualan gitu. Bisa mandiri. Itu anak ketika datang sama bapaknya diangkat langsung dibanting dan meninggal. Dengar ya dia? Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah. Anak sendiri. Itu gak punya perasaan gitu. Ketika diwawancara ibunya santai-santai aja sampai netizen nanya, ibu nggak bisa nangis. Astagfirullahaladzim. Yang ibu udah bergerak-gerak. Nah tetangga ya Allah. Nah Islam ajarkan ya. Nah kita perlu pelajari ya. Alhamdulillah kita punya Islam ya. Nabi mengajarkan kepada kita Islam membuat tuntunan bertetangga karena keberagaman serta keperbedaan latar belakang. Beda. Oh ada yang dari luar Jawa, ada yang dari mana-mana ya. Tangganya dari Medan. Yang sebelah sini dari baru dia ya, belum begitu kenal. Itu tangga ini, waduh luar biasa ya. Ada tangga mau nanya, ada tangga baru nih. Ketemu istri nih di Giant. Tahu kan tetangga? Yang hormatlah istri. Bu, itu balik nggak mau, balik muka. Mobilnya Pajero, itu baru biasa. Saya Adila yang kecil, mobil Mr. Bean. Lihat itu rupanya. Bukan mau nanya, temu kita ada tetangga. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Suaminya baik, kenal, ngobrol, punya kusen di dekat di hari-hari yang di rumahnya, ngobrol. Sekali sakit tuh, sakit parah sampai masuk rumah sakit. Dia bilang saya harus istirahat total, waktu keluar, saya nggak boleh capek-capek. Dia kerja tiba-tiba ngebersihin lantai, namanya tetangga ya. Pak, jangan capek-capek. Enggak, saya cuma ini. Dia beli cairan gitu di online. Memang cairan bagus, terbersih gitu kan. Tapi kan dia nggak boleh capek. Bener aja. Dia dapat proyek, dia kerja, nggak boleh kerja. Ini masuk lagi ICU. Istrinya minta doa di WA, mohon doakan suami lagi di ICU. Nggak berapa lama ada ke saya japri. Bapak udah nggak ada. Baik ya Allah. Ya itu kalau teman baik ya, langsung kita ingat doakan. Makanya kita harus berteman sama semuanya. Kita nggak tahu lagi gitu. Paling untung itu orang ketika wafat didoakan. Paling untung itu orang ketika sedang tidur nyenyak didoakan sama orang. Lagi tidur. Siapa itu? Ketika pagi-pagi dia sedekah begini, orang-orangnya mendoakan dia lagi tidurnya. Nah itu. Ini meninggal. Untungnya apa? Minta ditahlili. Ada perasaan orang ini, tapi isi alhamdulillah istri itu nggak dendaman gitu. Kita tahu. Ada perasaan dulu gitu, akhirnya ya kita tahlilkan ya. Nah itu. Jadi jangan sombong ya. Nah Islam membuat tuntunan bertetangga karena keberagaman serta perbedaan latar belakang, suku, budaya, karakter, ekonomi, maka bertolak akan adanya perbenturan. Kenapa? Dari bahasa yang beda. Kayak Sunda aja, atos Sunda. Jawa mah lembek. Ya, atos Sunda lembek. Ya. Bahasa itu kadang
sama ucapannya tapi beda. Dahar, kita kasar ya. Orang Jawa halus itu dahar. Nah gitu. Jadi ada perbedaan-perbedaan itu. Nah, gimana kita diajarkan nih? Islam mengatur adab bertetangga untuk mengatasi potensi perbedaan. Imam Ghazali dalam risalahnya berjudul Al-Adab fid Din, ya, agama dalam adab dalam agama. Dan Majmu'atul Rasail, nah itu kitabnya namanya Majmu'atul Rasail. Sekarang udah ada terjemahannya ya. Banyak terjemahannya. Al-Imam Al-Ghazali Kairo ya, terbitnya di Kairo Al-Maktabah atau Fikiyah, itu penerbitnya ya, halaman 440. Nah, oke. Ada burja ya, adab bertetangga. Ibtida'uhu bisalam. Dimulai dengan bersalam, salam, tidak salam. Dia tetangga ini, kalau ini ketemu, assalamualaikum, jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak boleh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kata Al-Quran, kalau ada orang mengucapkan salam, jawabnya lebih baik, lebih lengkap, lebih baik. Tadi, ya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, minimal. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak boleh, waalaikumsalam. Kurang, ya. Nanti lama-lama, lam, gitu. Lam. Singkat-singkat aja. Kayak orang Papua. Orang Papua itu, ya. Dia misalnya kalau begitu ngomongnya disingkat-singkat semuanya. Kopi mana? Kopi mana? Ya. Bukan kopi di mana, bukan. Kamu mau pergi kemana? Kopi mana? Nanti jawabnya sapi pasar. Saya pergi ke pasar. Sapi pasar. Karena kalau ini nggak ngerti ya. Pengatau kali. Kopi mana? Sapi pasar. Kamu orang sekalian. Kita orang, kita semua orang. Itu, ya itu beda-beda ya. Ya itulah subhanallah. Jadi kita mulai dengan salamnya. Mulai besok ketemu tangga, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kok? Assalamualaikum. Tangannya diam aja. Ya. Mungkin nggak dengar. Wala yatilu ma'hu kalam. Jangan berpanjang-panjang ngomong. Ketemu nih, ada kebetulan ada ini nih, ada yang lagi ramai nih, ya. Ada omongan nih, ibu ini ada perselingkuhan, misalnya gitu ya. Wah lagi ramai nih, emang nih. Ya, udah. Terus itu cerita banyak betul, ya. Nah, tidak boleh lama-lama berbicara. Wala yatilu ma'hu kalam, wala yuksaru alaihi su'al. Enggak boleh banyak tanya. Ya. Ibunya misalnya dia dapat rezeki bangun rumah. Enak ya. Dapat proyek ya. Proyek apa nih? Gimana nih? Sama siapa nih? Bagaimana? Terus tanya-tanya. Enggak boleh tanya-tanya, ya. Seperlunya aja alhamdulillah ya. Ya mudah-mudahan berkah, udah kita cukup ya. Katanya kata anak muda sekarang jangan kepo. Oleh kalau bilang itu dapetnya dari mana tuh? Kepo, gitu nggak enak gitu ya. Nah, jadi wala yuksara alaihi soal wa ya'uduhu fi maradihi. Nengok ketika sakit, ya lagi sakit, kita tengok ya. Tetangga, lu sakit, ya Allah, sakit apa? Iya, katanya parah ini, sampai sesak napasnya. Nggak rumah sakit belum? Nah, masih banyak di rumah nggak rumah sakit. Tengok ya, kita tengok ya. Kita tengok, kita kasih kabar yang gembira ya. Tenang, ini sakit biasa, tidak sembuh, siapa Allah. Ya, astagfirullah, bu sakit ini Allah. Tetangga saya yang di sana itu, yang si itu sakit ini meninggal. Astagfirullah, orang bersakit itu jangan. Jadi harus di orang sakit itu putus asa. Ya, putus asa. Ya, sakitnya apa lagi? Udah sembuh. Kita juga kan gitu ya, kalau dia lagi sakit. Wa ya'zihi fi musibah. Nah, itu ketika dapat musibah, ya ada misalnya salah satu keluarganya meninggal, itu sabar dulu. Ada tetangga saya, ibu-ibu ya, baik ibunya ramah. Ya anak masih kelas 6 SD. Yang lain kakak-kakaknya udah besar, 3 kuliah, ada yang udah kerja 1. Bikinin anaknya di kamar. Anak saya tanya,
Meninggal. Pas meninggal ya sedih, anaknya sedih, ya. Bapaknya juga sedih. Sampai ketika anaknya nangis, bapaknya nggak bisa ngomong apa, bapaknya juga nangis. Tahu nggak kalau misalnya masuk ke lembaga residen, aja pertama Pak Nazar, Haji Nazar. Ya. Saya lihat itu ketiganya kan, samperin. Namanya Rasyad, lagi-lagi Icat, saya mama. Kalau saya baca Fatihah, biar senang, mama biar tenang, Fatihah. Mulai dia meninggal. Mayit itu paling senang kalau dibacain kulhu 11 kali. Baca. Akhirnya dia ada meninggal dia. Udah. Nggak berapa lama, besok-besoknya lagi, Ustaz, saya pengen ngaji dong. Ngaji dia. Ngaji seminggu 2 kali. Karena pergaulan kali ya. Terus mundur seminggu sekali. Sekarang 2 bulan sekali. Itu ngajinya luar biasa. Papanya pinter. Ngaji A, I, U, A, I, U gitu ya. Semalam bisa baca Quran 1 juz. 1 malam. Malam itu juga. Jadi A, I, U, A, I, U, A, Na, A, Na, U, Na, sampai tamat. Kalau juz yang lama itu ya, namanya juz amma Baghdadiyah. Itu kalau udah habis itu, tamat itu dia langsung bisa baca Al-Quran. Kalau itu kan lama, itu 1, itu 2, itu 3, lama itu berbulan bertahun gitu. Nah ini langsung bisa yang lama itu yang kita pelajari itu langsung bisa. Setelah dia bisa tamat itu langsung baca Quran. Alif lam mim dzalika kitabun. Ngaji mulai start sampai bisa. 7 lewat gitu. Sampai hampir jam 10. Semangat dia. Ya, dia semangat sampai nggak ingat udah jam 10 malam. Setengah 10. Bisa yang tamat 1 juz semalam. Berarti bisa belajar dari semalam ya. Ternyata saya juga bingung kenapa. Ternyata besoknya lagi ngaji itu dia ngasih. Ini dia kata bapaknya nih kalau bisa mengaji dikasih 1 juta. Oh itu caranya kalau anak-anak dikasih semangat ya. Kalau dapat 1 juta, semangat dia rupanya. Tapi sama bapaknya ketika dengar gitu nggak dikasih. Bacanya begitu. La lika kitabul la. Gitu ya. Tetap berikutnya. Jangan Pak, lihat prosesnya dia udah bisa balik Quran. 1 juz tamat. Nah, oleh kita jangan lihat kitanya. Lihat usahanya dia. Ada dikasih. Besoknya pas ngaji, kita dikasih dari 50.000. Buat Ustaz tak dapat hadiah. Masya Allah. Gitu ya. Tapi kalau pergaulan ya, sekarang jarang ngajinya kalau lagi ngene aja, tak ngaji. Tak ada ibu kan. Ada tetangga ya. Jadi kalau kita punya tetangga, gitu kan. Jadi alhamdulillah dan tenang ya. Walihat fi farahi dan kita kasih ketika dapat bahagia, ada acara misalnya menikahkan, kita ikut bergembira, kita ikut bahagia ya selamatan rumah, kita ikut mengucapkan selamat wa yatalattafu li waladihi wa 'abdihi fi kalami wa yasbahu an zallatihi wa ma'at mu'atabatihi bi rifqi 'inda nufutihi wa yaquddu an hurmatihi wa yu'inuhu 'inda surfatihi wa la yatimu an nadhru ila khatimatihi. Itu kita bilang kemarin bicara dengan lembut kepada tetangga, pembantunya, pembantu juga ya. Kita orang pembantu juga kadang-kadang nggak ada adab, kita memaafkan ketika salah ucap, menegur secara halus ya. Nah ini nih yang saya ya, ketika berbuat kesalahan menegur halus, ketika berbuat kesalahan kita tegur yang halus ya. Jangan sampai tadi itu ribut ya. Akhirnya berantem, menunjukkan mata dan dari memandang istrinya. Nah ini hati nih. Nah, sekarang banyak gitu ya. Akhirnya jadi kejadian. Mulanya biasa saja mata gitu kan. Tahu-tahu hidupnya malah ini bilang zalik ya. Nah memberikan pertolongan ketika diperlukan dan tidak terus membantu perempuannya. Membantu perempuannya. Wah masih muda ya. 17 tahun. Gelis jadi tapi karena ada orang lain lihat dan ya kayak gitu satu ya. Pertama dahulukan salam. Jadi
memberikan salam terlebih dahulu ketika berjumpa. Jadi kalau yang ucapkan salam lebih dahulu itu lebih mulia. Ya. Hanya ketika Abu Bakar sama Umar ketemu, ya. Tapi Abu Bakar nggak salam, Umar dulu yang salam. Sahabat terus gitu. Masa gitu? Oh, saya nggak disalami gitu kan. Akhirnya ngadu ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ngadu ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah, kenapa nggak salam sama saya? Saya yang salam duluan gitu kan. Dipanggil Abu Bakar. Abu Bakar, betul begitu? Ya Rasulullah, saya ingin Umar lebih mulia dari saya. Itu ternyata, ya, itu bukan apa-apa, ya, bukan cuek, tapi dia ingin sahabatnya lebih mulia. Karena yang mendahulukan salam itu lebih mulia. Jadi kan kalau kita ucapkan salam, yang utama luar biasa lebih mulia. Dan jawab yang lengkap. Ya. Saling menyapa ketika bertemu dengan mengucapkan salam. Ya. Ketemu di mana saja. Begini, mana ya? Nah, ini ngobrol. Ya, iya, boleh dia. Nah, karena sayurannya halus sih dia. Sayurnya bagus-bagus di sini. Oh gitu ya. Oh saya juga baru tahu. Gitu. Nah, akhirnya kita tahu teman sayur yang bagus. Ya. Bagi pihak yang mendahulukan salam, ya maka secara akhlak itu lebih baik. Karenanya mendapat kebaikan yang lebih banyak. Ya. Kemudian berdatang hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho padanya, karena ashabun Nabi, ya bahwasanya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya semoga Allah mencurahkan rahmatnya padanya. Jadi ketika Anda bernabi, ingat kalau kita dengar Nabi langsung Shallallahu Alaihi Wasallam, ya atau Allahumma shalli alaihi. Sebab orang yang bakhil, kata Nabi, orang yang kikir, pelit, medit, mereka jahe, mereka esek. Yang pelit bukannya nggak ngasih uang, nggak ngasih akan, enggak. Orang yang pelit, yang kikir adalah orang yang ketika disebut namaku, dia tidak mengucapkan salawat untukku. Itu orang pelit. Jadi Rasulullah nggak mau dia. Rasulullah, itu umatmu. Dia agak pelit. Jangan sampai nauzubillah min dzalik ya. Jadi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab ketika kita mengucapkan salawat, ya ada dalam kitab ini Taqiyul Qalb, ya ada apabila keutamaan salawat, ya mudah-mudahan kita akan bahas. Itu kalau kita mengucapkan salawat, ruhnya Nabi Muhammad kembali ke jasad. Dan Nabi bangun. Weh, siapa yang mengucapkan ini Rasulullah? Siapa yang mengucapkan ya Allah? Siapa yang mengucapkan salawat untukku? Terus ditanya, tuh jamaah Masjid Kuba. Ya Allah, limpahkan rahmat buat mereka. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Maka ini lah ya. Ini ya. Karena ashabun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idza talaqau, sahabat Nabi kalau ketemu nih, ya talaqau mereka bertemu, tasawwaqau mereka bersalaman. Nah salaman nih, nanti kalau ketemu jadi salaman. Tadi ada salaman. Ada salaman ya. Oh kok nggak ada? Ada. Kita ketemu salaman. Ya. Dan salaman usahakan kena ini nih. Ya, yang ini nih kena nih. Karena salaman, ada yang ujungnya doang gitu ya. Kalau yang paling covid gitu ya, sampai gini tuh. Nah, kalau misalnya salaman itu sampai kena ini itu menghilangkan rasa benci, hasud, iri, dengki, ya, gitu. Salaman, ya kan? Nanti akan menambah mahabbah. Ya. Nah, itu. Jadi kalau ketemu salam, assalamualaikum, salam, ya berjabatan. Nah, terus wa idza qadimu min safarin ta'anaku. Ketika pergi dari jauh, itu dari Garut atau pulang dari Kalimantan itu. Wah, anaknya pulang dari Kalimantan, masya Allah. Nah, itu rangkulan, berpelukan, ya, gitu kan. Ta'anaku, ya, saling salaman berpelukan. Ya. Sabda Rasulullah SAW menjelaskan pentingnya salam. Awala adullukum, ya, maukah kalian? Adullukum, aku tunjukkan ala syai'in atas sesuatu. Idza fa'altumuhu, kalau kalian kerjakan itu sesuatu itu tahabbtum, kalian akan saling menyayangi. Mahabbah itu sayang ya, cinta, mahabbah. Tahabbtum kalian semuanya.
ini perlu juga nih belajar bahasa Arab nih ya. Sini ya ada belajar bahasa Arab ya. Coba. Nah, jadi kita paham bahwa tahabbtum langsung ngerti. Ya kata Nabi, pelajari bahasa Arab. Ya, ahibbul Arab, cintailah oleh kalian bahasa Arab. Li salasin dan 3 hal. Kita disuruh mencintai bahasa Arab karena berapa hal? 3 hal. Kata Nabi, li'ani Arabiyyun, karena saya orang Arab. Nabi orang Arab. Wal Qur'anu Arabiyyun, Al-Qur'an tulisannya bahasa Arab. Ya, kita suci kita, petunjuk kita, ya, pedoman kita. Nah, itu bahasa Arab. Ingat alif lam mim. Dzalika kitabun la raiba fihi. Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang tahu. Siapa muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum. Jelaskan kalau saya tahu. Al-Qur'an bahasa Arab. Wa lughatu ahli jannah fil jannah arabiyyun. Bahasa ahli surga nanti di surga bahasa Arab. Jadi nanti bapak ibu masuk surga nih. Kan ini ahli masjid ya. Kata bidadari yang menjaga surga. Ahlan wa sahlan, tafadhal udkhul. Nah, itu jadinya. Tahu enggak? Oh, selamat datang. Ayo masuklah. Ada babukum. Ini pintu kalian, ini pintumu. Nah, namanya babukum, babukumnya. Nunggu aja di gimana tuh? Disuruh masuk padahal kalau saya disuruh itu langsung sama motor lari gitu kan. Disuruh masuk, bidadari deh. Oh, ribuan ratusan bidadari. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Tadal, ayah hikmah. Nah, ayah hikmah. Si Ayu, ada Ayu. Ayu itu apa yang saya bisa servis? Oh, kenapa minta ya? Bebas di sana mah, boleh ya. Sampai setengah hari di sana bengong. Setengah hari di akhirat 500 tahun. Nunggu tapi, apa sih? Gimana tuh Ustaz? Kita gimana belajar? Ya, tak udah sepuh, enggak ada. Belajar ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan sampai liang lahat. Orang meninggal aja diajarin. Orang meninggal nih, sudah kuburin, ada yang duduk di atas kan, dipanggilin. Ijazah amalakani, ya, dia lagi. Apabila datang 2 malaikat, walayab ja'ani, jangan kamu takut, jangan sedih, jangan bimbang. Kalau ada mereka datang kemudian menanyakan man rabbuka, siapa Tuhanmu? Jawab dengan lidah yang fasih. Qul bilisanin fasihin, Allahu rabbi. Allah diajarin tuh. Yang ditakin diajarin. Jadi enggak ada apa belajar. Apa mau belajar? Belajar bahasa Arab. Al-kalamu kalam apa? Ana, saya, anta. Jadi pas di sana babukum, Allah tahu babukum pintu. Ahlan wa sahlan. Langsung dia jawab, ahlan bik. Udkhulu, syukran. Masuk tuh. Bang Atta masuk tuh. Ada kayak masuk ya. Ya kita bertiga masuk ya. Semuanya masuk. Belajar bahasa semuanya masuk ya. Nah gitu. Bahasa. Ahli surga, ibu-ibu ingin masuk surga kan? Semuanya masuk surga. Di surga ngomongnya bahasa Arab. Bukan kata saya. Nabi yang bilang, wa luqatul ahli jannah fil jannah arabiyyun. Dan bahasa surga, ahli surga di surga ngomongnya bahasa Arab. Makanya saya bela-belain masuk fakultas sastra Arab. Supaya apa? Supaya nanti bisa jadi ahli surga, bisa ngobrol sama bidadari saya ya. Dan bidadari itu luar biasa ya. Kalau artis secantik-cantiknya artis, cantik paling cantik di dunia, bangun tidur katanya bau. Sudah enggak ya keringatnya aja. Bidadari itu keringatnya wangi. Ada kan ada nih, tumpah ada keringat satu dari surga keringat bidadari di sini. Dunia ini wangi semuanya. Masya Allah, nggak kebayang tadi ya. Nah, afsyus salam bainakum kita ya. Jadi kita kembali lagi. Mau nggak aku tunjukkan kalau kalian mengerjakan sesuatu itu tahabbum, kalian saling menyayangi. Afsyus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Ya, dia ngomong, assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullah. Indah ya. Nanti kalau udah sini pada salam ya, sini kan bagus nih. Sini saya bilang tadi. Pak, ke DKM-nya Pak Agung juga bilang ini di sini orang Islamnya bagus-bagus ya. Karena apa? Karena masjidnya bagus. Karena masjidnya bagus itu biasanya orang sekitarnya itu dia care, ya. Dia peduli. Jemaahnya banyak, subuhnya sampai 5. Maghrib juga banyak. Alhamdulillah ya. Kalau sampai bisa penuh gini, udah
Israel kalah, Yahudi kalah. Ya. Yahudi kuat karena kita suhunya dikit. Tapi kalau dia itu dia nyerah dia. Ya, jadi misalnya kalau lagi salam, aduh indah banget ya. Jadi kalau udah salam saling mencintai. Jadi kalau saya mencintai itu enak, gitu ya. Saya ada tetangga namanya Ibu Abbas. Dia kalau masak enak suka telepon. Ustaz di mana? Suami baru meninggal ya. Di sekolah, ibu lagi masak nih. Ada sayur nangka, ada oncom, ada. Kita nanti mampir ya ke rumah. Mampir. Banyak poin. Ya Allah. Indah gitu ya. Tetangga ada yang luar negeri, tetangga depan dia ke Jepang gitu kan, Korea, ada suatu tugas gitu. Nanti pulang-pulang tuh, saat ini ada dia dari Korea, ini ada dari Jepang, makanan, ada kaos, baju, masya Allah, indah gitu ya. Mau begitu ya. Nah gitu ya. Gitu tetangga ya. Ada katanya ya, ada. Tapi dia khusus aja, yang lain tidak gitu ya. Tetangga ada. Nah gimana kita? Ada saya pernah di madrasah tuh ngaji ya. Ustaznya ngajar Al-insanu Abdul Ihsan. Itu belajar menulis. Al-insanu Abdul Ihsan. Manusia itu hambanya kebaikan. Jadi kalau misalnya kita baik sama seseorang, itu orang jadi hamba kita. Dia bakal ingat sama kita, dia akan nurut sama kita. Coba Bapak balikin ya. Dia akan ingat. Ini berapa baik. Ingat ya? Ingat nggak? Orang yang sangat baik sama kita. Teman baik, ingat ya? Ingat ya. Ya Allah. Nah gitu. Jadi kita ingin membalasnya. Ada juga kita ingin baik juga, kan? Nah, ini dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir," siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, iman pada Allah, kita iman ya pada Allah dan hari akhir, mukmin ya kita. Fala yu'zizaru, sama sekali tidak boleh sekali-kali menyakiti tetangganya. Ya, enggak boleh menyakiti tetangganya. Kita buang nih. Oh, ada misalnya bekas udang bukan bau ya. Oh, buang aja di depan. Toto bau kemana-mana. Terus tetangganya nyium bau, wah apa ya? Sampai bingung tetangganya tuh. Bau, toto bau kemparan udang. Gitu ya. Soalnya anak-anak saya suka udang katanya. Oh beli terus itunya kulitnya istri suka pesen bungkus yang rapi, bungkus berapa lapis, simpan sampai, jangan sampai kemana-mana bau. Oh, saya pernah lihat habis makan udang, lempar kulitnya kucing suka. Gini aja lah digoreng dah kulitnya digoreng kan. Juga ngilangin bau kan, nah, kasih kucing suka, alhamdulillah gitu. Nah, gitu. Ya. Ada lagi kalau tetangga ada tetangga itu kalau masak tuh pembibinya enak wangi kemana-mana. Dia masak tuh, waduh wangi. Nah itu ada lagi tuh adabnya tuh, ya. Kalau kita masak nanti ada ya, ada cium wangi. Nah itu sampai gitu tetangga gitu, itu harus ngasih. Dosa dia cium wangi gitu ya. Nah, kalau masak itu, kalau sampai keluar nih, wah ini wangi nih. Nanti ada di sini ya, katanya dibanyakin air kuahnya, maksudnya supaya tambah banyak sayurnya nanti bagi lagi. Gitu. Nah, itu kita nggak boleh menyakiti nanda ya. Kita ngebangun, tahu-tahu tetangga sampai bocor. Ada gitu, nggak tahu kenapa tadi nggak bocor. Ini rumah karena rumah di komplek itu kan nempel sama yang belakang. Ini kok keluar air gitu ya. Dari bawah, oh dia mungkin sepiteknya kali nggak benar, gimana ya? Tapi mau ngomong kayak gimana, gitu ya? Udah maafin, cari aja solusinya gitu, gitu ya. Atau lagi ngebangun di atas, gitu sampai nyembuh air, hati-hati, gitu pembuangannya jangan sampai. Gitu. Ya tetangga bilang, Pak, saya ini dari ini, mana mau saya perbaiki? Ini, saya perbaiki, itu kan. Ya, karena apa? Tidak boleh menyakiti tetangga ya. Ada baiknya ketika akan mengadakan sebuah acara di rumah mau merenovasi, hendaknya minta izin sama tetangga, ya terlebih dahulu agar mereka tidak terganggu. Ya, Bu, maaf, saya mau renovasi ini. Nanti kalau ada apa-apa lah, ya tutup rapi. Cara mengatasi gangguan tetangga. Apabila tetangga melakukan perbuatan yang mengganggu, ada baiknya kita harus sabar, ya. Ya, tetangga saya ada tuh seneng karaokean. Jadi kita sabar, ya. Tetap diperbolehkan menegur mereka, namun dengan cara yang baik. Ya, tapi
bisa. Aduh, saya maaf banget ya. Ini anak saya nggak bisa tidur dengar itu. Oh iya, aduh, katanya mau saya maaf ya anak. Nanti aja ditutup jendela ini sampai dia bikin nggak kedengeran. Jadi negurnya negur yang baik ya. Dan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasanah. Ajaklah kepada Tuhanmu, kepada Allah, ya, kita dakwah dengan hikmah, bijaksana. Ya. Hikmati wal mau'izati hasanah, dengan contoh yang baik. Ya, contoh yang baik. Sekarang anak ini ada remaja ya. Ada remaja. Sekarang itu, Bu, Pak, di sekolah itu ada mulut ya. Kayak suami istri gitu, ciuman itu biasa. SMP. SMA apalagi? Anak remajanya nanya ke mamanya, "Mah, berciuman boleh nggak?" Semuanya mengaji itu, latih mengaji, nggak boleh, haram, dosa. Kamu nanti di neraka. Apa kata anaknya? Norak mamaku. Mamaku norak. Gimana? Lu ngomong ke mama gitu-gitu? Wih, norak. Manu norak banget ya. Karena udah biasa. Nah, terus ada lagi yang satu lagi. Nah, ini ibunya bijaksana. "Mah, boleh nggak?" Ibunya bilang, "Boleh nggak? Boleh. Tapi ada syarat-syaratnya. Pertama harus menikah dulu. Jadi halal udah nikah. Kalau udah nikah dia halal. Lebih dari itu pun boleh." "Oh gitu ya, Mah?" Pikir tuh anak kan. Oh, jadi harus nikah. Kalau nggak nikah nggak boleh. Kita aja nggak boleh berarti belum nikah. Ah, bijaksana itu. Anak sekarang harus begitu. Jangan main dong haram loh. Nah itu ya. Itu bijak ya, kita bijak ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada 3 ya, ada kelompok manusia yang dicintai Allah, di antaranya seseorang yang punya tetangga. Satu nih, dia selalu disakiti sama tetangganya, diganggu oleh tetangganya, namun dia sabar. Nah, atas gangguannya hingga keduanya dipisahkan, boleh kematian atau keberangkatannya itu. Jadi dia disakiti tetangganya, tetapi dia sabar ya, di antaranya sampai dipisahkan oleh kematian dan keberangkatannya. Luar biasa dia sabarnya itu ya. Kemudian 4, hindarilah mengobrol terlalu lama dan tidak penting ya. Kadang-kadang gitu nih, ngobrol ada kemana-mana, ini ngomongin ini, saya ngomong sok pamit wae ta, sombong ngomong dulu, mulai mau bajuna 10 juta cenah, bermerek gitu kan. Ada diomongin. Kita kalau ngomongin orang ya, keburukan orang tuh, itu mah korek, bohong harga. Wih, mau bilang itu mobil 5 halus, tapi ya dia nggak tahu padahal itu si orang tua itu dia kadang-kadang suka ngundang anak yatim ke rumahnya, kita nggak tahu. Coba, jadi omongin. Kita kalau ngomongin kekurangan orang lain itu namanya ghibah. Seandainya betul dia begitu, tetap itu namanya ghibah. Ya, dia kekurangannya. Ghibah itu dosanya besar. Dosanya 40 kali zina. Hati-hati. Kita ngomong kejelekan orang itu sama dengan ghibah. Ghibah itu dosanya 40 kali zina. Atau zina, lihatnya. 1 kali zina 40 tahun amal kita lebur. 1 kali zina 40 tahun amal lebur. Umurnya 50 tahun, nanti tinggal 10 tahun. Terus balik, udah nggak ada yang amalnya. Ya. Nah itu 40 kali zina. Ghibah. Berarti berapa tuh 40 kali 1.600 kali zina. Ghibah. Hati-hati nih. Makanya ketika Mi'raj, Nabi lihat banyak perempuan di neraka. Nabi bertanya kepada Jibril, "Kenapa itu banyak sekali di neraka? Gara-gara apa itu kira-kira?" Nih, gara-gara lidah. Gara-gara omongannya. Tapi ibu di sini diam ya, diam insya Allah ya. Soalnya zikir terus ibu di sini mah ya. Doa, baca Quran terus ini mah ya. Baca Quran, zikir, nggak pernah ngomong diam ya. Dengerin ngaji sini mah ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nggak tahu tadi doa yang mana juga. Insya Allah nggak dengar ya. Doa, ya. Insya Allah ya. Nah itu. Jadi hati-hati ya. Mendingan zikir lah. Subhanallah, la ilaha illallah, apa lagi kan? Siapa kata Nabi? Siapa yang mengucapkan di pagi hari Subhanallah 100 kali,
di sore hari atau malam hari 100 kali, subhanallah wa bihamdi subhanallah 100 kali, maka nanti dia bangkit di hari kiamat, dia paling mulia. Tidak ada yang mengalahkan kemuliaannya. Ada sini kita ini. Kecuali yang bacanya lebih. Saya baca pagi 100, mulia nanti di hari kiamat. Tapi bapak-bapak ibu-ibu lebih bacanya. Bapak-bapak bacanya 125, bapak-bapak lebih mulia dari saya. Ibu-ibu 150, woi lebih canggih lagi. Ibu-ibu lebih mulia lagi. 100 doang, ya mulai besok ya. Pagi subhanallah wa bihamdi subhanallah gitu doang. Sore subhanallah wa bihamdi 125. Aku udah baca 175. Hebat lagi. Anak 200. Alhamdulillah. Siapa 100 kayak sopo. Selasa aja lupa. Ya, saya lupa ingetin lagi ya. Ya. Nah, memaafkan kesalahan ucap. Kadang ya namanya salah ucap ya. Ya salah ucap ya. Nggak sampai rame di komplek itu gara-gara ucapannya dia itu. Salah juga. Nah, ketika tetangga salah tidak sengaja melakukan perkataan yang menyinggung, maka harus memaafkan ya. Saya minta maaf lagi dong, minta maaf ya Bu, itu saya ngomong ya gitu. Punten. Saya namanya manusia hebat punten ya Bu. Maaf. Kita maafkan ya. Sebab bisa jadi suatu saat kita juga melakukan hal yang sama ya, namanya manusia kan. Kita juga lupa, mungkin kita bisa mengucapkan yang salah ya. Secara tidak disadari ataupun disadari atau tidak ya. Memendam-dendam juga bukan hal yang dianjurkan dalam Islam ya. Karena bisa menimbulkan kebencian. Dendam lama. Nah ini gara-gara anaknya udah baik kan? Anaknya udah baik kan gitu. Anaknya udah baik kan? Orang tuanya masih sampai nggak mau nanya. Itu jangan. Oke. Nah, siap sedia menolong tetangga ya. Tetangga ini lagi apa nih? Waduh, bocor tetangga rumahnya kemarin hujan gede. Orang itu bocor. Bu gimana dulu? Itu bocor semua sih. Kita bantuin ya. Ada tetangga saya baik ya. Di rumah dia bilang gitu. Kalau misalnya itu bocor, saya ada genteng nih, ada lebih, silakan pakai. Ya Allah, tetangga baik ya Allah. Ya, kita jadi ingat terus ya. Sekarang dia lagi kesusahan, nah kita doakan. Ya, jika tetangga kesulitan dalam harta, tertimpa musibah, maka bahkan kehilangan ya. Ada tetangga yang bilang, emas saya hilang Pak, semua ada orang tua murid. Ya, padahal udah tinggalnya itu di Rasa Mala. Itu ada sapamnya, hilang ludes emasnya ininya semuanya. Allah Akbar. Bisa ya? Jadi itu ngambilnya gimana? Saya lihat rumahnya gede, pagarnya gede, kok bisa gitu? Ternyata pagarnya itu kan ada ujung itu yang nyangkut itu ya. Nah dari situ, gituin, akhirnya kan begitu buka, tahu dia waktu masuk. Dan sabar. Nah, insya Allah nanti akan ada gantinya ya. Orang sabar, insya Allah akan sayang, cinta dan nanti ya, alhamdulillah lah dia tenang ya. Sekarang udah mulai ini lagi, optimis lagi. Kayaknya udah balik lagi ya. Nggak bisa dikasih waktu itu deh. Bahkan kehilangan ya. Jadi umat Muslim sepantasnya memberikan bantuan sesuai dengan adab bertetangga. Ya. Boleh ya, terbantu. Berikan bantuan tersebut tanpa harus diminta. Ya, mungkin sampai tetangga, Bu, bisa nggak tolong Pak, tolong saya? Nggak usah, nggak sampai gitu ya. Ini minta tolong, saya maaf nggak kayak ini ada kantor gitu. Kalau kita yang begitu gimana tuh? Ya? Nah, soal itu adalah hak seorang Muslim terhadap saudaranya. Jadi nggak usah diminta, harus kita bantu. Ya. Menjenguk tetangga yang sakit, yang tadi itu. Nah, ketika tetangga yang sakit, maka kita berhak. Ya. Dia berhak untuk dikunjungi. Ya. Kita doakan. Ya. Ada laki-laki yang sakit, syafakallah, semoga Allah memberi kesembuhan. Kalau perempuan yang sakit, syafakillah, semoga Allah memberi kesembuhan. Atau melengkapnya, Allahumma rabban nas azhibil bas isfi anta syafi wa afi anta mu'afi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala alam birahmatil al-fatihah. Bertangga pada dasarnya adalah berteman, sehingga kesetaraan di antara mereka harus dijaga yang baik. Ya kita berjalan jaga baik. Silaturahim. Ya. Sekarang jam 9.30. Siap. Ada tanya jawab ya? Gimana? Kita cukupkan atau kalau ada tanya, ayo saya berhenti dulu. Kalau ada nanya silakan, kalau ada kita lanjutkan. Alhamdulillah.
di musola pengajian di rumah yang sebelum saya miliki itu ada kebaktian. Diadukan. Mereka tidak berpikir pada saat itu bagaimana melakukan toleransi atau beradab atas sesama. Sehingga saya masuk sini, saya welcome banget sama ibunya Pak Ali Karna, orang Sumedang yang rata-rata agamanya keren. Tapi ketika melihat istri saya, dia kaget karena istri saya kayak Cina, Pak. Oke. Waduh, salah juga kan. Orang Cina, padahal saya orang Ciamis. Iya. Alhamdulillah. Jadi ketika saya datang ke sini langsung saya gebrak lingkungan, Pak. Jujur saja. Saya gebrak lingkungan. Karena dimanapun saya berada, saya selalu begitu di Jawa, di Medan sana juga. Oke. Jadi karena karakter, apalagi di Bandung dengan wali kota pun kita masuk. Baru. Jadi ketika tanah masih merah, apa sendiri wilayah Bandung, tanah masih merah bukan sawah, saya percuma punya tetangga pejabat. Kenapa emang? Depan liu aja kelihatan tanah merah. Seminggu kemudian Pak nama wali kota kembali ke hospital. Alhamdulillah. Demikian juga di situ. Saya datangin pejabat lingkungan situ. Lihat, di RW kami kalian perhatikan. Tidak lama, di aspal juga. Jadi memang warga itu tidak boleh melotot tapi tenggelam gitu. Oke. Betul nggak Ustaz? Lihat, tapi tidak berbuat. Saya paling sebel sama manusia, sesama manusia. Kalau di depan rumahnya ada sampah, tidak peduli. Padahal Islam bermoto kebersihan adalah sebagian daripada iman. Lalu batai kan sebagiannya beriman teh. Betul nggak? Jangan gitu. Saya pernah lihat dibuang di sungai. Sampah kan harus dibersihkan. Karena moto orang Islam itu kebersihan sebagian daripada iman. Kenapa kita waktu sholat dulu? Jadi harus disadari bahwa kebersamaan dalam berislam ini harus betul-betul dijaga sebaik mungkin dalam tingkah paripurna. Dalam keseharian itu juga itu tetangga. Ketika tetangganya sakit tanpa harus meminta digantikan, itu ada. Jadi alhamdulillah Ustaz, saya terima kasih masukan dari Ustaz tentang adab Rasulullah. Sangat beda sekali dengan saya. Karena Rasulullah itu orang tidak ada duanya lah di dunia ini yang seperti Rasulullah SAW, Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa hanya mencontoh saja sebagian beriktibar istilahnya, sedikit saja bagian daripada latar Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan setelah mendengar ini di komplek ini menjadi yang terbersih ya. Nah, gimana caranya kita dapat ya? Bagus itu. Ya. Khairukum anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling bermanfaat buat manusia yang lain. Jadi kalau kita bisa bermanfaat Bapak ini lillahi ta'ala ambil sama gitu ya. Nah, itu manusia yang paling mulia. Dan nanti itu termasuk insya Allah yang suka kebersihan itu, surga itu bersih. Surga itu tidak ada satu debu pun. Bersih. Nanti yang masuk surga itu yang orang yang bersih. Bersih dirinya, bersih hatinya, bersih pikirannya, bersih semuanya. Karena surga itu tempatnya bersih. Nah, ini dipakai sama orang Singapura. Di Singapura, yang udah di Singapura ya, nggak akan kita melihat ada puntung rokok, bekas korek api nggak. Karena apa? Siapa yang berani buang sedikit aja di bekas permen, itu denda bisa sampai puluhan juta. Nggak ada yang berani. Saya pernah sama Ustaz Amri diajak dulu ke Singapura dan Malaysia, gitu kan, sebulan aja. Itu nggak ada sampah ya Allah, udah bersih. Jadi orang kalau misalnya daripada buang ke sini didenda, mendingan dikantongin. Permen apa? Kurang menang ciki, bekas lampu, bekas minuman, teh gelas sampai mampet gitu ya. Ya Allah, itu ya. Jadi Singapura yang paling aman. Ya orang Singapura kalau di luar bebas dia, di negaranya takut karena ada aturan. Nah,
kita bikin aturan begitu aja. Saya tuh di sekolah tuh ada tulisan buang sampah pada tempatnya. Sekarang buang sembarangan. Pengen peraturan diubah. Bikin aja peraturan. Anda buang sampah di sini denda 20.000. Tulis gede-gede, bersih. Siapa aja nanti yang ambil, ada orang itu bayar Pak, ini ada bunganya gini. Bersih. Nanti pokoknya kas RT atau DKM ya. Bikin gitu aja deh. Buang sampah pada tempatnya. Ada tempat sampah 2, buangnya di tengah di sana. Itulah Indonesia lah. Itulah Indonesia kita. Saya lewat di jembatan Laladon. Ada orang nasi anaknya sampah keranjang ini dibuang ke kali. Astagfirullahaladzim, berkali banjir itu nanti kalinya ya Allah. Nah itu, ya habis ya. Ini saya sudah copy dikasih ya ke Pak Nato ada di TKM kan ada ya. Nanti bisa di share ya. Ini masih ada sebenarnya. Tuh masih ada beberapa lagi nih ya. Tidak menghalangi bangunan tetangga, kita singkat aja ya. Janganlah salah seorang di antara kalian melarang tetangganya menancapkan kayu di dinding temboknya. Kita ini mentang-mentangnya kita senangnya aja gitu kan, padahal yang izin dulu ya. Jangan sampai dia lihat ini sih culangung gitu ya. Memelihara hak tetangga ya, hartanya kita jaga, ininya rumahnya ya. Kemudian membela sukau udah tadi, kalau kita musibah bergembira, udah memberi makan pada tetangga. Nah ini yang kita perlu ini ya. Kita di sini kita ini dah ya. Kalau mas ibu dimasak ya, masak ya habis ya. Terus pagi tetangga, nanti saat tetangga itu akan kasih. Tuh percaya ya. Nah itu sebabnya tetangga yang Rasulullah SAW ya. Oke, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar lingkungan bertetangga kita menjadi damai ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih semuanya, jazakumullah khairan jazaa. Semoga bermanfaat ya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa dikopi nanti dibagikan aja ya.